الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله. Hadirin jamaah salat Id Masjid Jami Al-Ikhlas rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini dalam rangka litukabirullahu wa litukabirullahu, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Kita juga hadir di sini dalam rangka fasalli li rabbika wanhar, menjalankan sholat dan berkorban insyaallah usai kita melaksanakan sholat Id. Kemudian kita hadir di sini juga dalam rangka anittaba'ata billati Ibrahim Hanifa, yaitu mendengarkan khutbah yang berisi biasanya pada Idul Adha meneladani kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah sholat Id rahimakumullah, dalam sholat kita selalu menyebut nama Allah, nama Rasulullah, bahkan Nabiullah Ibrahim kita sebut setiap sholat di tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Masya Allah, Nabiullah Ibrahim selalu kita sebut di dalam sholat kita. Kemudian Nabiullah Ibrahim juga dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena kecintaannya yang sangat luar biasa, menandingi kecintaannya dengan apapun di dunia. Beliau lebih mengutamakan cintanya pada Allah. Bahkan Nabiullah Ibrahim juga dikenal dengan Babul Anbiya, adalah bapa dari segala para nabi. Dari beliaulah lahir nabi-nabi besar. Kemudian apa keistimewaan Nabiullah Ibrahim sehingga kita sebut di dalam sholat Allah sebut beliau sebagai Khalilullah? Bahkan Nabiullah Ibrahim adalah bapa para nabi. Ada 4 hal yang ingin Khatib sampaikan. Keteladanan yang kita bisa ambil dari beliau pertama adalah
keteladanan mencari hidayah Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini sejak terlahir dari orang tua yang muslim, sehingga kita dengan mudah menjalankan Islam. Bagaimana dengan mereka yang bukan muslim? Terlahir, memang setiap bayi lahir kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Agama apapun yang dibawanya adalah karena pengaruh orang tuanya. Nabiullah Ibrahim terlahir dari keluarga penyembah berhala. Beliau sehingga ingin mencari siapa Tuhan sebenarnya. Maka ketika suatu malam Nabiullah Ibrahim melihat bulan, beliau walamma ra'al qamara bazighan hadza rabbi, mungkin inilah Tuhanku. Namun karena bulan tenggelam, beliau pun berpikir ulang, apakah bintang-bintang yang gemerlap di malam hari itu adalah Tuhanku? Walamma janna alaihi laila ra'a kawkaban hadza rabbi, apakah bintang-bintang ini adalah Tuhanku? Nabiullah Ibrahim pun akhirnya melihat bintang-bintang tenggelam di malam hari. Esok harinya Nabiullah Ibrahim melihat matahari. Sempat beliau pun mengatakan, "Falamma ra'al qamar bazighan, hadza rabbi hadza akbar." Matahari lebih besar. Mungkin ini adalah Tuhanku. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim jangan puas, jangan cukup untuk memeluk Islam karena keturunan. Mesti kita mencari hidayah Allah, menjemput hidayah Allah, agar kita bisa merasakan nikmatnya iman, agar kita merasakan nikmatnya ibadah. Sebab banyak di antara kita orang menyebutnya adalah sebagai Islam KTP, statusnya Islam, tapi sering kita meninggalkan sholat. Subhanallah. Hadirin jemaah rahimakumullah, akhirnya Nabiullah Ibrahim berikrar, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim akhirnya bertekad hanya menyembah Allah, Tuhan semesta alam, dan beliau komitmen dan berjuang ingin menumpaskan kemungkaran dan kemusyrikan. Sehingga ketika beliau menghadapi dakwah pertama, menghadapi kedua orang tuanya sebagai penyembah berhala, bahkan sebagai pembuat berhala, beliau pun mulai berdakwah. Alangkah berat bagi kita seorang dai ketika berdakwah di tengah masyarakat justru dapat hambatan dari keluarga sendiri, apalagi hambatan dari kedua orang tua. Wa idza qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abihi Azar, kepada ayahnya Azar, "Attahidu, apakah engkau asnaman alihah, menyembah Tuhan-Tuhan patung-patung ini sebagai Tuhan, wahai ayahku?" Kemudian Rasulullah Nabiullah Ibrahim, "Anni ra'aituka wa qaumuka fi dhalalin mubin." Aku melihat engkau wahai ayahku, aku melihat kaummu fi dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Jamaah rahimakumullah, maka dakwah Nabiullah Ibrahim yang keteladanan dari mulai level keluarga sampai level yang paling tinggi, sehingga masyarakat anak-anak kita bingung, ingin mencari figur tokoh siapa sebenarnya yang baik harus saya ikuti. Oleh karena itu Bapak Ibu, keteladanan ini penting. Karena dalam konsep Islam, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah akan datang kepada kita jika kita hanya mengatakan pandai bicara tetapi tidak memberikan contoh yang baik bagi anak, istri dan keluarga, contoh yang baik bagi masyarakat. Kita sering mendengar, ayo kita hemat, sementara mereka melakukan tidak hemat. Kita sering mengatakan, ayo kita bermacam-macam ajakan, sementara paradok kita sering melihat. Oleh karena itu keteladanan ini penting. Jangan sampai anak-anak kita, istri kita distrust kepada kita. Kenapa? Akibatnya adalah anak-anak ini akan kehilangan kepercayaan kita pada sebagai orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu ayah bunda, bapak ibu, mari kita jaga kehormatan dan kebaikan nama baik keluarga. Jangan sampai suami istri memperlihatkan kepada anak-anak kita yang hal yang tidak baik. Karena yang terjadi adalah
Yang rugi adalah anak kita menjadi anak yang durhaka pada kita orang tua. Oleh karena itu kesalahan apapun yang dilakukan oleh suami istri sebaiknya jangan sampai anak-anak kita tahu. Ini penting. Karena kalau anak-anak mengetahui kelemahan kekurangan kita, yang terjadi adalah anak-anak menjadi distrust, kurang percaya dan tidak yakin dengan kita sebagai orang tua, sehingga mereka akhirnya mencari tokoh figur di luar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga adalah kunci keberhasilan Nabi Allah Ibrahim dan menjadikan anak-anak yang menjadi anak yang soleh adalah kita mesti mencari nafkah yang halal. Karena jika nafkah yang haram masuk ke dalam rumah tangga kita, yang terjadi adalah laknat Allah menghampiri kita dan keluarga kita. Apa kata Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW? Man nabata lahumhu bisukti, siapa yang memakan harta yang tidak halal, mengalir dan tumbuh kepada keluarga dan anak kita, apa yang terjadi? Fannari aulabi, maka tempatnya adalah neraka. Summa na'udzubillah. Bahkan di dunia saja Allah sudah melaknat. Laknatullah ala rasi wal murtasi. Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat berita ada seorang pejabat yang dikenakan baju rompi. Masya Allah, keluarga anak istrinya merasa malu, keluarga besarnya merasa malu, diperlihatkan di media sosial dan di media seluruh rakyat Indonesia melihat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, harta berapapun yang kita miliki, jika kita hasilkan dari hal yang tidak baik, harta yang haram, maka hanya mendatangkan malapetaka dan musibah bagi kita dan keluarga. Karena keluarga akan terjadi kehancuran, anak istri menjadi durhaka, hati kita menjadi gelap, tidak bisa membedakan halal dan haram. Bahkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Harta yang haram hanya akan mendatangkan kita ke tempat-tempat maksiat. Dihabiskan untuk kehidupan yang tidak baik, hidup berboya-boya, anak terlibat narkoba, kehidupan miras, apalagi sekarang game online di mana-mana ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, merusak generasi kita. Kita juga orang tua dihadapkan dengan pinjaman online, Masya Allah, merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Ini adalah cobaan yang kita sedang hadapi. Kemudian yang terakhir adalah agar kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim agar memiliki anak yang soleh. Yang terakhir adalah kita mesti menjadi dakwah, menjadi dai, minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita. Hendaknya kita niatkan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga dai, keluarga dakwah, keluarga tarbiyah yang mendidik anak istri kita, lingkungan kita, sekecil apapun peran kita di masyarakat. Insya Allah Allah akan menambah pertolongan kita. May yansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد
كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا وعماتنا وذرياتنا ولأستاذنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, kami yang hadir di majelis yang mulia ini berhimpun menghadap-Mu, mengharap ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sekiranya orang tua kami telah meninggal, tempatkan di alam barzakh yang baik ya Allah. Tempatkan di sisi-Mu yang baik ya Allah. Sayangi mereka kedua orang tua kami ya Allah. Sekiranya mereka masih hidup ya Allah, berikan keberkahan hidupnya, diberikan banyak umur dalam taat ya Allah, diberikan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Kami banyak kelemahan, kami banyak dosa, banyak kekeliruan selama ini yang kami lakukan ya Allah. Sayangi kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah, tutup kekurangan kami ya Allah. Muliakan kami dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah, angkatlah derajat kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki yang halal untuk bekal ibadah kepada Engkau ya Allah, untuk melaksanakan kewajiban zakat, untuk melaksanakan sedekah, untuk melaksanakan wakaf, untuk melaksanakan ibadah kurban ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah sebagai wujud cinta kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jauhkan kami hati kami dari sifat nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali min riya. Ya Allah, jauhkan kami dari amal yang riya ingin dipuji manusia. Kami ikhlas ya Allah, berkorban karena Engkau ya Allah. Kami sholat, ibadah, haji dan umrah karena Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali min riya wa lisani minal kadhib. Ya Allah, jauhkan kami, lisan kami dari berbohong dan dusta, karena bohong dan dusta hanya akan mendatangkan kemurudatan, mendatangkan malapetaka bagi kami dan termasuk golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah ya Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali min riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah. Ya Allah, laksanakan ya Allah, berikan kemampuan kami untuk melaksanakan amanah umat, amanah keluarga, amanah anak, amanah pekerjaan ya Allah. Berikan kemampuan kami untuk mendidik anak istri kami menjadi anak yang soleh solehah ya Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sungguh dosa kami begitu banyak ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni, alangkah meruginya kami menghadap-Mu dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Na'udzubillah. Ya Allah,
jadikan usia kami di sisa umur kami ini menjadi husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan murtad, naudzubillah. Ya Allah, jadikan kami dari segala dosa dunia ini ya Allah yang melenakan kami ya Allah. Dekatkan kami dalam ketakwaan hanya kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi itu meminta kita cerdas beramal. Bahkan kalau modalnya sedikit, kata Nabi, cari yang keuntungannya banyak. Namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya. Kita punya 50.000, tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan pada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran, beli mushaf, modal 50.000, Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan, dan pahalanya sama. Setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu, tanah-tanah yang nganggur, wakafin. Itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah, tanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Kami santri Darul Quran Al-Mukarramah Indonesia, belajar iman, ilmu dan amal untuk menjadi hafiz Quran. Ayo kawan, kita belajar Al-Quran juga hadis dan ilmu syariah untuk bekal kita di hari nanti mengharap ridha ilahi. Ayo kawan, kita hafal Al-Quran untuk mendapatkan syafaatnya, meraih surga yang dijanjikan. Semoga Allah mengabulkan. Abi Umi mohon doakan kami menjadi penghafal Quran untuk bekal hidup di hari nanti. Selamat dunia akhirat. بالعالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من
من العزي والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.